Cerita ini bersumber dari anak teman ibunya pada 17 tahun lalu. Di tahun 2013 silam, wanita yang baru duduk di bangku kelas 3, yakni Gina yang bersekolah di SMA negeri favorit di kotanya. Gina merupakan siswi yang berprestasi di sekolah, bahkan ia juga termasuk orang yang suka bersosialisasi kepada teman-teman dan guru-gurunya di sekolah. Gina memiliki seorang sahabat yang bernama Risa. Ia sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Saking dekatnya, Gina dan Risa selalu memilih tempat duduk bersama dan saling curhat satu sama lain. Gina dan Risa sering membantu dalam mengerjakan PR-nya, tapi juga sering bersaing di sekolahnya. Meski di sekolah mereka saling bersaingan, tapi di luar mereka layaknya kakak beradik. Singkat cerita, ada seorang pria yang menyatakan perasaannya kepada Gina. Namanya Akbar. Dia sudah dewasa dan berumur 25 tahun. Meski terlihat dewasa, rupanya Gina tak menyukai Akbar. Pasalnya, ia adalah pribadi yang tak memiliki pekerjaan. Gina memutuskan untuk menolak perasaan Akbar pada saat itu. Apalagi dia disuruh untuk fokus ke pendidikan oleh orang tuanya. Gina sangat didukung oleh kedua orang tuanya untuk bisa melanjutkan pendidikannya berkuliah di kedokteran. Karena Gina sosok yang selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya. Jadi, ia berencana untuk bisa mengikuti jalur PMDK agar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Kembali, Gina ternyata dikenalkan oleh Risa kepada Akbar. Akbar adalah tetangganya Risa. Saat Gina bermain ke rumah Risa, tak sengaja melihat Akbar dan Risa menyebutkan jika dia menyukai Gina dan meminta untuk dikenalkan. Gina yang mendengar ucapan Risa pun menuruti untuk dikenalkan kepada Akbar. Akbar sering sekali datang ke sekolahan ketika bubar sekolah. Ia berdalih ingin bertemu Risa padahal ingin dekat dengan Gina. Setelah Gina menolak Akbar, ia jadi berpikir terhadap perasaannya. Takut dia merasa sakit hati. Hati Gina seketika tidak tenang. Padahal tadi dia menolak dengan baik-baik saja, tidak menggunakan tindakan atau kata-kata kasar kepada Akbar. Setelah kejadian penolakan itu, Gina sering bermimpi buruk, seperti dililit ular hitam, dikejar anjing hitam, hingga selalu merasa gelisah setiap harinya. Bahkan untuk mengerjakan sesuatu saja, Gina selalu tidak fokus dan lebih banyak gelisah. Gina juga pernah didatangi perempuan berwajah pucat, berambut panjang, yang menawari minuman pada Gina. Warna minuman tersebut berwarna merah. Lalu si perempuan tersebut menyuruhnya Gina untuk meminum minuman yang telah diberikan. Karena Gina ketakutan, ia pun langsung minum air merah tersebut. Dan seketika itu pun wanita tersebut tertawa tak seperti kuntilanak. Lebih lanjut, ibu Gina selalu merasa aroma bau tidak sedap di tubuh Gina. Padahal nyatanya Gina selalu memakai parfum dan deodoran tiap harinya. Kata ibu Gina, mungkin Gina sedang puber, jadi keringatnya jadi berlebihan. Anehnya, ketika Gina mencium badannya sendiri, ia tak merasakan bau busuk apapun di tubuhnya. Ia pun bertanya kepada Risa, apakah mencium bau tak sedap di tubuhnya? Risa selalu menjawab tidak. Beberapa teman di sekolahnya yang sering berbincang kepada Gina pun kini tak bisa berlama-lama lagi untuk duduk berdampingan bersama dengannya. Mungkin saja mereka memang merasakan bau tak sedap di tubuh Gina, namun sungkan untuk mengungkapkannya. Setelah ditolak, Akbar masih sering terlihat di sekolahan ketika bubaran. Yang tadinya Gina tidak suka sama dia, ini Gina semakin senang padanya. Gina selalu memikirkan hal bersama dengan Akbar. Rasanya selalu ingin selalu bersama Akbar, dan Akbar setia karena pikirannya yang tiba-tiba sayang kepada Akbar. Gina akhirnya menerima perasaan si Akbar setelah si Akbar mengungkapkan
perasaannya untuk kedua kalinya. Tanpa ragu, Gina dengan lantang mengucapkan, "Iya, Akbar adalah sosok pribadi yang tampan." Tapi di mata Gina, Akbar jauh jadi lebih tampan dari yang orang-orang bilang. Akbar sering mengajak jalan-jalan Gina setelah pulang sekolah. Padahal Gina pada saat itu memiliki jadwal les dan juga mengaji. Tapi karena ia tak ingin lepas dari Akbar, ia akhirnya memutuskan untuk dimarahi oleh ibunya daripada harus berpisah dengan Akbar. Ibu Gina sangat tidak setuju jika anaknya berhubungan dengan Akbar. Menurut Ibu Gina, Akbar adalah orang yang sangat tidak jelas dengan latar belakangnya. Nggak jelas gimana, udah jelas Akbar itu anak baik dan dia juga baik sama Gina. Pokoknya Gina nggak bisa dipisahin dengan Akbar, ucapnya. Selama pacaran dengan Akbar, badan Gina masih saja dianggap bau oleh keluarganya. Ada segelintir orang yang berani menegurnya dan ada pula yang cuek tapi menghindarinya. Saat Gina bertanya pada Akbar apakah badannya bau, si Akbar sih tidak. Katanya Akbar, badan Gina justru sangat wangi. Sejak bersama Akbar, Gina semakin jarang bermain dengan Risa. Mungkin hanya ketemu di sekolah saja. Tidak pernah janjian makan atau pulang bareng. Nilai Gina pun semakin anjlok di sekolah. Gina yang berencana untuk kuliah kedokteran pun sampai lupa dengan cita-citanya. Pokoknya yang dipikiran Gina saat itu hanya Akbar, Akbar, dan Akbar. Tak peduli dengan yang lainnya. Saat nilai Gina turun, Risa selalu menjadi yang terdepan di kelasnya. Ia selalu menjadi juara satu, padahal biasanya Gina bukan Risa. Saat awal pacaran, Gina selalu mencurahkan perasaannya kepada Risa. Risa pun selalu mensupport hubungan mereka berdua, dan Gina merasa bahagia ketika Risa mengucapkannya seperti itu. Selain itu, saat berpacaran dengan Akbar, Gina jadi lebih sering berantem dengan orang tuanya. Kedua orang tua Gina selalu menasehatinya untuk segera putus dengan Akbar. Tapi karena sudah cintanya, Gina pun sampai-sampai meminta pada orang tuanya untuk menikahkan mereka berdua. Gina dan Akbar sudah menjalin hubungan selama 5 bulan. Ia selalu bahagia karena Akbar selalu bersikap baik kepadanya. Gina selalu diajak berjalan-jalan ke tempat yang tak pernah Gina kunjungi, seperti gunung, pantai, perkebunan. Untuk mendatangi tempat itu, Gina bahkan rela bolos dari sekolahnya demi Akbar. Saat Gina dan Akbar ke pantai, Akbar memberi ciuman kepada Gina. Ciuman tersebut rupanya ciuman pertama bagi Gina. Sangat amat mencintainya. Ia pun rela menerima ciuman dari Akbar. Saat itu, ayah dan ibu Gina mengetahui kalau Gina sering bolos di sekolah. Alhasil, Gina selalu diantar jemput ke sekolah oleh ibunya. Ibunya selalu melarang Gina untuk bertemu dengan Akbar, padahal ia sudah benar-benar kangen untuk bertemu dengan Akbar. Karena kondisi Gina yang sudah tidak wajar, hingga rela menjerit dan menangis untuk bertemu dengan Akbar. Sang ibu akhirnya membawa Gina untuk diruqyah oleh ustadz yang dibawa oleh bapaknya. Namun Gina merasa baik-baik saja. Gina dipukul sapu hijau yang dibawanya, tapi Gina tak sedikit pun merasa kesakitan saat dipukul. Hanya saja pada saat itu, Gina mengalami muntah yang luar biasa. Muntah tersebut berwarna merah pekat. Ustaz pun berkata, jika Gina telah dikirimi ilmu hitam oleh seseorang atau kena guna-guna, Gina tetap berpendirian teguh jika ia merasa baik-baik saja dan tidak terkena guna-guna. Ibu dan ayahnya Gina pun curiga kepada si Akbar, sehingga ia meminta putus segera dengan Akbar. Karena sudah ingin bebas, Gina pun akhirnya membohongi orang tuanya untuk segera menyatakan putus kepada si Akbar. Nyatanya, ia kembali menjalin hubungannya dengan si Akbar. Perlu diketahui, badan Gina kini sudah tidak bau lagi. Ibu dan ayah Gina pun percaya bahwa itu karena ruqyah oleh Pak Ustadz. Sekarang Gina dan Akbar bisa saling bertemu walau hanya sebentar. Hingga akhirnya Gina akan menyesali perbuatannya seumur hidupnya. Waktu itu Akbar mengajak ketemu dengan Gina di hari Minggu. Mereka janjian di dekat halte. Gina bilang kepada ibu dan ayahnya untuk pergi mengerjakan tugas kelompok sekolah bersama teman-temannya, dan mereka sih mengizinkannya. Ketika bertemu Akbar, ternyata Gina diajak ke rumahnya si Akbar. Kata Akbar, Gina ingin dikenalkan kepada ibunya. Soalnya, ia sudah bilang serius pada Gina. Gina pun sangat bahagia ingin diperkenalkan kepada ibu mertuanya. Akbar bilang,
bahwa ibunya itu ramah dan baik. Sampai di rumahnya Akbar, kok suasana rumahnya sepi. Akbar masuk ke rumah duluan dan menunggu di teras. Begitu Akbar keluar dari rumah, bahwa ibunya baru saja keluar mengikut pengajian. Dia lupa kalau hari itu ada jadwal ibu-ibu pengajian di wilayahnya. Lalu mengajak Gina masuk ke rumahnya. Gina masuk dan Akbar menjelaskan jika di rumahnya itu hanya Akbar dan ibunya yang tinggal di rumah. Jadi suasana rumahnya sepi. Saat itu ia ditawari oleh Akbar makan mie instan. Setelah makan mie instan bersama, mereka ngobrol di ruang tamu. Dengan tiba-tibanya Akbar menciumnya. Saat itu pula Gina pun tak menangkis atau menolak aksi Akbar tersebut. Setelah dari rumah Akbar, Gina merasa bingung dan senang. Senang karena sudah ketemu dengan si Akbar. Bingung karena dia sudah melakukan yang tidak selayaknya dilakukan. Waktu itu Gina masih kelas 3 SMA. Jadi sudah berpikir untuk takut hamil. Singkat cerita, pada bulan berikutnya, ternyata Gina tidak mengalami menstruasi. Gina sudah harap-harap cemas takut hamil. Tapi ia yakin bahwa Akbar akan bertanggung jawab jika ia beneran hamil. Saat itu, Gina sudah tak lagi memikirkan sekolah, kuliah, dan cita-citanya. Pokoknya Gina benar-benar kucing kepada Akbar. Seiring waktu, Gina menyadari bahwa dirinya benar-benar hamil. Sontak, Gina langsung menemui Akbar sepulang sekolah. Justru Akbar malah terlihat senang ketika melihat Gina hamil. Dia bilang akan secepatnya menikahi Gina. Tapi Gina malah justru takut kepada ibu dan ayahnya. Bagaimana jika orang tuanya tahu bahwa Gina hamil di luar nikah? Akhirnya Gina memberitahu kepada ibu dan ayahnya bahwa Gina sedang mengandung anak Akbar. Waktu itu, Akbar sengaja datang ke rumah untuk bertemu dengan ibu dan ayahnya Gina. Ibu dan ayah sebetulnya tidak respek kepada Akbar, tapi mereka menerima baik. Saat itu, Akbar tidak basa-basi sedikit pun dan langsung meminta izin untuk menikahi Gina. Sontak, ucapan Akbar tersebut membuat ayahnya terkaget-kaget dan jelas tidak merestui hubungan mereka. Selain karena Gina yang sangat di bawah umur, ia juga belum menyelesaikan sekolahnya. Pada saat itu juga, Akbar langsung membeberkan bahwa Gina telah mengandung anaknya. Seketika, ibu dan ayah Gina shock mendengarnya. Suasana pun menjadi tidak karuan. Gina menangis pada saat itu, merasa bersalah kepada orang tuanya, tapi lebih takut lagi jika ditinggalkan oleh si Akbar. Yang paling membekas di ingatan Gina hingga sekarang adalah tangisan ayah dan ibunya seketika itu. Suasana pun menjadi tidak karuan. Berhari-hari Gina didiamkan oleh ibu dan ayahnya. Gina tak pernah lagi masuk sekolah tanpa alasan sakit. Padahal menuju UN tinggal beberapa minggu lagi. Akhirnya, ayah mengambil keputusan untuk menikahkan Gina dengan Akbar. Tidak ada pilihan lain menurut ayahnya. Singkat cerita, setelah Gina menyelesaikan UN, dia langsung dinikahkan dengan Akbar. Cara pernikahan mereka terbilang biasa-biasa saja. Saat itu, teman-teman Gina sudah siap-siap untuk tes ke perguruan tinggi. Tapi, Gina sedang menikmati masa kehamilannya. Saat itu pula teman Gina sudah hamil di luar nikah. Suatu ketika Gina sempat bertemu dengan Risa setelah pernikahannya. Dia seperti senang melihat keadaan Gina sekarang. Dia juga bercerita bahwa ia sudah diterima di Fakultas Ekonomi. Rasa iri pasti sebit dalam pikiran Gina, tapi apa daya, dia tak bisa lagi melanjutkan kuliah. Selama menikah, Akbar belum juga mendapatkan pekerjaan. Mereka tinggal bersama ibunya di rumah Akbar. Mertua Gina pun selalu bersikap baik, mungkin karena tidak punya anak perempuan. Jadi, mertuanya mengurus Gina dengan sangat baik. Mertua Gina memiliki toko grosir kelontongan yang cukup besar di kawasan mereka tinggal. Hingga dengan sabar, ia menghidupi Gina dengan Akbar selama Akbar belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, tibalah Gina untuk melahirkan. Ia melahirkan anak laki-laki yang sehat dan sempurna. Anak mereka dinamai Ardiansyah. Akbar merasa senang karena telah memiliki anak laki-laki. Walaupun Akbar belum bisa menafkahi anak dan istrinya, dia bisa mengurus anaknya dengan baik. Dia sangat telaten sekali dan adab Gina. Tapi entah mengapa, setelah Gina melahirkan, Gina merasakan benci kepada Akbar. Padahal sebelumnya Gina sangat amat mencintai Akbar. Walaupun Akbar tidak melakukan kesalahan, tapi di matanya dia tetap salah.
apalagi ketika dia belum dapat pekerjaan. Gina selalu ngomel kepada si Akbar. Selama beberapa waktu, Akbar sempat bekerja menjadi sales. Tapi karena memang dia tidak tekun, maka dia keluar dari pekerjaan. Gina ingin sekali bekerja untuk bisa menyambung hidup bersama anaknya. Sehingga ia beberapa kali melamar ke perusahaan-perusahaan. Gina diterima jadi kasir di supermarket. Meski sempat malu karena pekerjaannya seperti itu, tapi mau tidak mau dia harus bekerja. Beberapa kali Gina bertemu dengan teman SMA-nya. Perasaan malu sangat terasa karena kebanyakan temannya sudah berkuliah atau memiliki pekerjaan yang amat sangat menyenangkan. Saat itu, Gina hanya bisa menyalahkan Akbar karena telah membuat hidupnya terpuruk. Setelah menikah, orang tua Gina jadi tidak terlalu peduli kepadanya. Ia seperti dianaktirikan oleh orang tuanya. Ibu dan ayah Gina lebih mementingkan adiknya daripada kehidupannya. Karena sering bertengkar dengan si Akbar, Gina meminta cerai. Akbar tidak mau cerai dengan Gina. Dia mempersempit cara perceraiannya. Saat itu, usia anak mereka masih 2 tahun. Setelah proses perceraian yang cukup panjang dan lama, akhirnya mereka bercerai secara sah. Hak asuh anak jatuh kepada Gina. Saat itu, Gina benar-benar tak menyangka jika guna-guna yang dipakai Akbar benar-benar membuat hidupnya berantakan. Gina mencoba menata hidup yang baru hingga berkeinginan untuk kuliah. Walaupun sedikit terlambat, tapi itu mungkin. Gina masih bisa mencapai cita-citanya. Ia mencoba menghubungi si Risa hingga kembali intens berkomunikasi. Saat bertemu dengan Risa, ia mengutarakan kepada Risa jika ingin melanjutkan kuliah, dan Risa juga mendukung untuk Gina kuliah. Tapi mungkin kuliah di universitas swasta. Gina jadi lebih sering bermain ke rumah Risa lagi. Walaupun rumah Risa berdekatan dengan si Akbar, hal itu tidak menyurutkan niat baiknya untuk bisa curhat kepada si Risa. Hubungan Gina dan Akbar kadang baik dan kadang buruk. Suatu hari, Gina menumpang sholat di rumah Risa. Tapi kata Risa tidak boleh sholat di kamarnya. Ia menyuruh Gina untuk sholat di ruang tamu saja. Udah di ruang tamu, tapi mukenanya juga belum disiapkan oleh Risa. Mungkin saja dia lupa. Jadi, Gina berinisiatif untuk mengambil mukena di kamar Risa. Saat itu Gina tidak tahu di mana Risa. Mungkin sedang ke lantai 2 rumahnya. Karena dari dulu Gina juga sudah terbiasa di rumah Risa, dan Risa juga tidak masalah kalau ia harus ke kamarnya. Jadi, ia menerobos ke kamarnya Risa. Saat membuka kamar Risa, mata Gina langsung berkeliling mencari mukena yang dimaksud, tapi ia juga menemukannya. Lalu Gina berinisiatif untuk membuka lemari Risa, karena Risa biasanya menyimpan mukenanya di lemari. Di lemari bagian bawah, ia menemukan mukena yang dimaksud. Tapi ketika Gina menarik mukenanya, ada beberapa kertas yang jatuh. Gina sebenarnya tidak kepo dengan tulisan yang berada di kertas tersebut. Bahkan ia bermaksud untuk mengembalikan kertas tersebut. Tapi ketika diambil kertasnya, Gina menangkap ada tulisan namanya di situ. Betapa kagetnya Gina bahwa di dalam lipatan kertas di situ juga ada tulisan nama lengkap Gina, nama lengkap Akbar, tempat tanggal lahirnya dan Akbar, dan juga nama lengkap orang tua mereka. Selain itu juga tulisan isim yang panjang di dalamnya dan ditulis dengan tinta merah. Seketika wajah Gina auto berkerut dan bilang, "Apa nih?" Rasa penasaran Gina. Pikiran Gina masih menerka-nerka apa yang dilihatnya. Tapi ternyata Risa sudah ada di depan Gina dan merebut kertas yang ia temukan. Risa kemudian ingin merobek kertas itu, namun Gina refleks untuk menghentikannya. Akhirnya mereka jadi dorong-dorongan, dan karena tenaga Gina lebih kuat, Risa pun jatuh didorong olehnya. Ia berhasil merebut kertas lipatan yang tadi yang sudah mulai dikoyak-koyak dan menanyakan kembali baik-baik pada Risa. "Ini apa, Riz?" "Bukan apa-apa," jawab si Risa sambil menolehkan wajah. Kelihatan sekali dari raut wajahnya jika Risa ketakutan. Takut Gina akan tahu rahasianya. Tak yakin dengan jawaban Risa, Gina terus mendesak Risa untuk berkata jujur. Ketika Gina semakin emosi,
kepada Risa. Tiba-tiba orang tua Risa pulang kerja. Mereka melihat suasana yang sudah tidak kondusif di antara Gina dan Risa. Gina langsung menceritakan kepada orang tua Risa kalau ia menemukan kertas aneh itu di lemari Risa. Tentu saja orang tua Risa kaget tentang apa yang Gina temukan. Jadi saat itu Risa tak hanya didesak oleh Gina, tapi juga didesak oleh orang tuanya. Ketika didesak itu, Risa malah menangis. Dia menangis histeris dan menjerit-jerit. Tetapi di sini ayahnya tidak iba melihat Risa seperti itu. Ayahnya Risa justru menampar keras pipi anaknya. Ketika Risa diam, tangisannya berhenti dan matanya melotot kepada Gina. Ternyata Risa memiliki kebiasaan seperti itu. Jika sudah terdesak sesuatu, dia akan menangis dan menjerit-jerit. Itu bukan tangisan sungguhan, tapi hanya tangisan bohongan, kata orang tuanya. Gina pun sebisa mungkin meredamkan emosinya dan bertanya lagi kepada Risa. Orang tuanya juga bertanya lagi. Akhirnya Risa buka suara. Aku iri sama kamu, Gina. Kamu selalu bisa ranking 1. Kamu disukai banyak orang. Kamu juga mau masuk ke dokteran. Sedangkan aku selalu aja nggak bisa ranking 1. Nggak bisa disukai banyak orang. Orang tua aku juga nggak bisa biayai aku ke dokteran. Jelas Risa. Terus apa yang kamu lakukan ini, Riz? Tanya Gina. Aku bikin supaya kamu jatuh cinta sama Akbar. Kata Risa. Jatuh cinta gimana? Tanya. Ya, aku guna-guna supaya kalian bisa suka satu sama lain. Jawab Risa. Hah? Jadi kamu yang ngelakuin ini ke aku, Riz? Kirain aku ini perbuatan Akbar. Kaget Gina. Aku sebenarnya benci sama kamu, Gin. Teriak Risa. Saat itu, Gina tak menggambarkan ketika mendengar kata kebencian dari Risa. Padahal selama ini hanya Risa sahabat terdekatnya. Ia tak menyangka ternyata Risa bisa sejahat itu. Dia sengaja membuat Gina dan Akbar tergila-gila satu sama lain agar Gina tidak fokus. Kata Risa, sengaja dia menjodohkan Gina dan Akbar. Akbar memang cowok tidak jelas. Risa bilang jika dia juga tidak tahu bahwa perbuatannya itu sangat fatal bagi kehidupan Gina dan masa depannya. Dia juga mengatakan tak menyangka jika Gina akan hamil di luar nikah. Dia hanya ingin Gina dan Akbar pacaran, nilai sekolah Gina turun, dan tak kuliah. Justru Akbar yang tidak tahu apa-apa harus kena akibat dari ulah Risa. Perasaan Gina sungguh sakit hati sekali ketika Risa sengaja menjodohkannya dengan Akbar. Perasaan Gina tentu sangat sakit hati sekali. Hidup dan masa depannya sudah hancur dan keluarganya pun tak mempercayai Gina lagi. Gina terlanjur dikucilkan oleh keluarganya sendiri hanya karena teman yang iri padanya, dan juga ia harus hamil di luar nikah, tidak bisa lanjut pendidikan, dan jadi janda di usia muda. Gina berpikir Risa lebih-lebih jahat dari setan, karena setahunya setan tidak pernah mengkhianati setan sama setan. Sekarang sudah 17 tahun kejadian itu berlalu. Anak Gina, Ardiansyah, juga sudah SMA, dan sampai sekarang Gina masih trauma dengan pertemanan dan juga trauma dengan percintaan. Oke, sudah selesai ceritanya. Gimana tuh? Sungguh tidak menyangka kan? Di awalnya dikirain si Akbar yang mengguna-guna kepada si Gina, tapi ternyata di akhir cerita malah sahabatnya sendiri yang mengguna-guna si Gina sampai hamil di luar nikah. Oke para sahabat, gimana tuh ceritanya? Semoga kalian terhibur dengan cerita-cerita yang gua ceritain. Oke para sahabat, sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.